Kembali lagi di channel Lintas Kota Dingin. Hari ini ataupun di video kali ini saya bakalan memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara memperbanyak tanaman anthurium gajah dengan stek bonggol yang sangat gampang dan pasti berhasil, teman-teman. Jadi silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir. Nah, sebelumnya teman-teman bisa lihat video saya yang membahas tentang 3 jenis tanaman anthurium yang memang peminatnya cukup tinggi, terkhusus untuk di dataran tinggi, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah indukan tanaman anthurium saya. Ini dia yang bonggolnya udah sangat besar. Ini adalah indukan yang selalu dimana kalau tumbuh tunas baru selalu saya potong untuk dijadikan anakan, teman-teman. Dan ini adalah contoh calon tunas baru yang akan keluar. Teman-teman bisa lihat jumlah daunnya hanya 1. Ini adalah jenis anthurium mangkok, teman-teman. Ini dia. Teman-teman bisa lihat, biasanya mangkok itu tekukannya dia ke dalam, tetapi ini tekukannya malahan keluar, teman-teman. Dia seharusnya bentuknya seperti ini. Ini dia. Ini adalah anthurium mangkok. Lalu ini adalah indukan anthurium silver saya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat warnanya aja udah tidak karu-karuan. Tetapi teman-teman gak usah khawatir, karena nantinya anaknya tetap juga bakalan real ataupun original tanaman anthurium dorayaki. Ini dia anthurium dorayaki saya. Oke, kita lanjut bagaimana cara untuk pemilihan stek yang bagus. Tahap selanjutnya setelah teman-teman memiliki indukan yang sudah mengeluarkan stek ataupun mengeluarkan calon anakan yang tunas untuk kita stek, selanjutnya teman-teman harus lihat bagaimana kondisi tanaman tersebut. Contohnya seperti ini. Ini adalah anthurium tarantula yang siap untuk diperbanyak. Contohnya teman-teman bisa lihat, ini adalah dia yang sudah besar, teman-teman. Dia sudah besar bonggolnya. Cara untuk memotong bonggolnya, teman-teman saya sarankan, kalau belum bisa mahir dengan pisau, sebaiknya teman-teman lakukan dengan manual dengan tangan. Nah, contohnya dengan cara seperti ini. Batang utamanya teman-teman pegang, tahan dengan kuat, lalu tunasan yang sudah besar tadi teman-teman kopek. Nah, ini dia. Lalu perlahan-lahan teman-teman tarik. Usahakan akarnya jangan putus ya, teman-teman. Ini mungkin agak sedikit keras. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia adalah calon tarantula yang kalau saya pribadi, kalau posisinya seperti ini, teman-teman ambil, akarnya sudah besar, bonggolnya sudah besar, dan akarnya masih sehat dan mengeluarkan akar baru seperti ini, dia pasti tumbuh, teman-teman. Nah, ini dia setelah teman-teman buat. Lalu nggak kalah lupa adalah teman-teman harus oleskan di bagian yang patah dengan fungisida. Fungisida yang tujuannya untuk mencegah penyakit busuk akar ataupun busuk pangkal batang. Ini dia. Saya biasanya langsung gunakan untuk perangsang akarnya. Ini teman-teman Roton F untuk perangsang akar, tetapi ini sudah saya campur dengan antrakol, teman-teman. Ini dia di dalam ini. Jadi sebelum saya gunakan biasanya saya aduk-aduk seperti ini. Ini saya tidak ada gunakan air, dia langsung berbentuk tepung aja. Nah, ini dia. Antrakol sudah dicampur dengan Roton F ataupun perangsang akar. Yang seperti saya bilang tadi, lalu teman-teman oleskan di bagian pangkal yang rusak. Ataupun yang dipotong. Nah, setelah seperti ini, biasanya saya diamkan dulu kurang lebih 5 menit untuk akar ini agak sedikit kering, teman-teman. Biasanya tujuannya dia kalau teman-teman sedikit dia dibuat kering akar ini, maka pertumbuhan akar ini biasanya saya perhatikan dia bakalan lebih cepat, teman-teman. Akar-akar yang kecil seperti ini dia bakalan lebih cepat keluar. Oke, selanjutnya kita ke tahap bagaimana cara untuk membuat media semainya. Nah, setelah kita keringkan kurang lebih 5 menit,
Lalu kita siapkan media semainya teman-teman. Nah, ini dia adalah media semainya. Ini kemarin udah ada beberapa jenis anthurium yang saya kembangkan. Kita cek dulu. Ini kurang lebih umurnya udah ada 1 mingguan teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat daunnya masih segar-segar. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia kurang lebih 1 minggu. Kalau pakai perangsang akar tadi, ini bonggolnya hanya bonggol pada saat saya potong teman-teman. Bisa lihat ini, dia bonggol aja. Tetapi dalam kurun waktu 1 minggu dia sudah mengeluarkan sedikit akar. Ini dia. Nah, kita lihat lagi kondisi yang lain. Ini dia yang sudah memiliki banyak akar. Nah, ini dia hampir mirip seperti ini tadi nih. Ini juga teman-teman bisa lihat batangnya masih hijau, akarnya juga masih segar. Ini dia, sedangkan memang daunnya agak sedikit jelek, tetapi nggak masalah. Karena nanti di daun yang baru ini bakalan tumbuh daun yang lebih bagus teman-teman. Oke, ini dia kita tanam kembali. Nah, untuk media semainya sendiri, saran saya teman-teman gunakan gampangnya itu kalau boleh memang dia dapat humus bambu. Humus bambu teman-teman, humus bambunya ini kalau bisa memang masih ada akar-akar bambunya. Kenapa seperti itu? Karena akar bambu itu memiliki hormon auksin yang bisa membantu pertumbuhan akar bisa lebih cepat teman-teman. Nah, untuk komposisinya sendiri, kalau teman-teman punya akar bambu, komposisinya seperti ini. Akar bambu dia 30%, 30% lagi adalah sekam kayu, 20% dia sekam padi, dan sisanya yang lainnya yang berapa persen itu teman-teman campurkan remahan-remahan daun-daunan teman-teman. Kalau saya gunakan yang seperti itu. Lalu ini adalah media tanam saya itu tadi yang saya beritahu kepada teman-teman tadi. Ini dia kurang lebih udah ada umurnya 6 bulan teman-teman. Di dalamnya ini udah ada 3 kali pergantian tanaman untuk disemai. Jadinya kalau saya pribadi untuk tanaman anthurium, dia media semainya tidak saya ganti-ganti. Biasanya dalam 1 tahun baru saya ganti. Karena memang yang seperti saya bilang tadi, racikan ini tadi memang cukup bagus untuk jangka panjang gitu. Oke, untuk cara menanamnya sendiri seperti ini tadi teman-teman, jangan potong. Dia dibuka aja seperti ini. Nah, setelah seperti ini buat lubang. Lalu akar-akar ini tadi teman-teman kumpulkan aja seperti ini, tapi usahakan jangan sampai dia patah. Nah, setelah seperti ini dia. Nah, teman-teman tutup aja tipis teman-teman. Nah, saran saya teman-teman tutup dengan tipis seperti ini. Nah, dan kondisinya sebelum teman-teman tanam, teman-teman harus siram dulu media sampai dengan basah seperti ini tadi. Oke, kita coba lihat kondisinya ini. Dan ini teman-teman saya gunakan keranjang yang dimana dilapisi oleh karung goni, yang tujuannya dimana agar air itu tetap bisa keluar dari celah-celah bagian bawah. Karena tanaman anthurium ini pada saat dia tumbuh akar, dia sangat tidak menyukai air yang tergenang teman-teman. Tetapi dia harus kondisi tanamannya ataupun media tanamnya dia lembab. Oke, ini dia teman-teman bisa lihat. Ini adalah yang kita buat tadi, sangat gampang caranya untuk dipraktekkan teman-teman. Ini biasanya kalau dia siap untuk dipindah tanam kurang lebih, kalau kondisi akarnya sudah banyak seperti tadi, dia 1 bulan di dalam persemaian dia sudah keluar akar baru, teman-teman boleh langsung pindahkan. Sedangkan kalau kondisi akar yang masih sedikit, yang seperti di awal tadi, dia kurang lebih butuh waktu 2 bulan untuk bisa tumbuh akar baru ataupun tumbuh panjang akarnya gitu. Lalu untuk di persemaian sendiri pupuknya bagaimana? Saya biasanya semprotkan dengan pupuk Growmore akar gitu. Nah, jadinya nama pupuknya itu adalah Growmore akar teman-teman. Nah, sedangkan ada juga beberapa teman-teman jangan salah pilih, ada juga Growmore untuk daun, ada juga Growmore untuk buah. Tetapi kalau saya pribadi gunakan Growmore untuk akar. Oke, ini dia hasil pembelajaran kita hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat teman-teman, untuk teman-teman pecinta anthurium ataupun yang baru-baru belajar tanaman anthurium. Semoga berguna video ini. Kalau teman-teman
juga belum punya tanaman anthurium, teman-teman boleh order langsung di kita. Kita punya 3 jenis anthurium, yaitu anthurium mangkok, anthurium dorayaki, dan anthurium tarantula, teman-teman. Nah itu dia pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman komen, dan silahkan teman-teman subscribe channel kita ini agar bisa terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya.